Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya dari kelompok 5 akan menyampaikan materi kami yang berjudul model konsep kurikulum. Yang pertama yaitu adalah model subjek akademis. Kurikulum akademis ini merupakan model yang pertama dan yang paling tertua. Sejak sekolah berdiri, kurikulumnya seperti ini, bahkan sampai sekarang. Walaupun telah berkembang tipe-tipe yang lainnya, umumnya sekolah tidak dapat melepaskan tipe ini. Karenanya sangat praktis, mudah disusun dan mudah digabungkan dengan tipe-tipe yang lainnya. Kurikulum akademis bersumber dari pendidikan klasik atau perennialisme dan esensialisme yang berorientasi pada masa lalu. Semua ilmu pengetahuan dan nilai-nilai telah ditemukan oleh para pemikir masa lalu. Fungsi pendidikan memelihara dan menawarkan ciri budaya masa lalu tersebut. Selanjutnya adalah model humanistik. Dalam pandangan humanisme, kurikulum adalah sesuatu yang dapat menunjang perkembangan anak dalam aspek kepribadiannya. Kurikulum dapat dilihat sebagai suatu proses yang mampu memenuhi kebutuhan individu untuk mencapai integrasi perkembangan dalam menuju aktualisasi atau perwujudan diri. Pengikut dalam aliran ini meliputi pendidikan konfluen, nutisi radikal, dan nutisi baru. Pendidikan konfluen adalah pendidikan yang memandang anak sebagai satu keseluruhan diri, dan nutisi radikal adalah pendidikan yang bersumber dari aliran naturalisme dan romantisme yang menekankan pendidikannya pada upaya untuk membantu anak menentukan dan mengembangkan sendiri segala potensi yang dimilikinya dan menciptakan situasi yang memungkinkan anak berkembang secara optimal. Saya akan menjelaskan tentang pengembangan kurikulum, model konsep kurikulum kelompok 5 dari Anam dan Vira. Model konsep kurikulum ada 4, yaitu model subjek akademis yang sudah dijelaskan oleh Mbak Vira, dan model humanistik juga sudah dijelaskan oleh Mbak Vira, serta model teknologis. Saya akan menjelaskan dalam pandangan teknologi, kurikulum merupakan proses teknologi untuk menghasilkan tuntutan kebutuhan tenaga yang mampu membuat keputusan. Penerapan teknologi dalam pendidikan khususnya kurikulum meliputi 2 bentuk, yakni bentuk perangkat lunak software atau perangkat keras hardware. Penerapan teknologi perangkat keras dalam pendidikan dikenal sebagai teknologi alat atau teknologi, sedangkan penerapan teknologi perangkat lunak disebut juga teknologi sistem atau sistem teknologi. Teknologi memungkinkan dalam arti teknologi alat, lebih menekankan penggunaan alat-alat teknologi untuk menunjang efisiensi dan efektivitas pendidikan. Dalam kurikulum mengandung rencana penggunaan berbagai alat dan media, juga model-model pengajaran yang banyak melibatkan penggunaan alat. Jadi model teknologis adalah mementingkan sarana prasarana dan fasilitas untuk menunjang pendidikan atau kurikulum tadi agar bisa mencapai tujuan yang dicita-citakan. Selanjutnya adalah model rekonstruksi sosial. Kurikulum rekonstruksi sosial ini lebih menekankan pada problem-problem yang dihadapi murid dalam kehidupan masyarakat. Konsepsi kurikulum ini mengemukakan bahwa pendidikan bukanlah upaya sendiri, melainkan merupakan kegiatan bersama, interaksi dan kerjasama. Interaksi atau kerjasama dapat terjadi siswa dengan guru, siswa dengan siswa dengan lingkungannya. Dengan kerjasama semacam ini, para siswa berusaha memecahkan problem-problem yang dihadapi dalam masyarakat agar menjadi masyarakat yang lebih baik. Pendidikan menurut konsepsi kurikulum rekonstruksi sosial ini memiliki pengaruh mengubah dan memberi corak baru kepada masyarakat dan kebudayaan. Jadi model rekonstruksi sosial itu adalah agar murid atau siswa itu agar lebih mengerti masyarakat dan bisa berbaur dengan masyarakat agar bisa mengubah corak baru kepada masyarakat, tentunya mengubah kepada yang lebih baik atau merekonstruksinya agar menjadi masyarakat yang baik dan serta toleran. Cukup itu dari saya dan kelompok 5.